Halo rekan-rekan TKK, kembali lagi bersama kita Bimo. Di episode kali ini kita akan membahas cara menentukan harga suatu produk. Menentukan harga suatu produk merupakan salah satu kunci agar bisnis kita dapat berjalan lama. Karena jika terlalu murah, kita akan mengalami kerugian. Tetapi kalau terlalu mahal, produk kita tidak akan laku. Ada 3 metode umum yang seringkali digunakan untuk menentukan harga suatu produk. Yaitu margin pricing, cost plus pricing, dan value based pricing. Tetapi menurut kami, ketiga metode ini sangat sulit diterapkan bagi para pelaku UMKM. Oleh karena itu, kami merangkumnya menjadi suatu metode yang kita beri nama budget based pricing. Penasaran kan? Yuk ikuti terus! Dung 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 Pertama, kita akan membahas dari metode umum yang sering digunakan. 1. Margin pricing. Dengan menggunakan metode ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan harga jual yang diinginkan. Setelah itu, kita melihat apakah profit yang kita peroleh kurang, cukup, atau berlebih. Standar profit untuk setiap jenis usaha, baik makanan, minuman, kesehatan, atau kecantikan itu berbeda-beda. Tetapi biasanya untuk makanan sekitar 50-100%. Rumus untuk menghitung profit adalah harga jual dikurangi modal dibagi harga jual dikali 100%. Semisal harga jual keripik pisang adalah 30.000 per pak dan modalnya 15.000 per pak. Maka profitnya adalah 30.000 dikurangi 15.000 dibagi 30.000 dikali 100% sama dengan 50%. Untuk profit 50% berarti sudah memenuhi standar profit untuk usaha makanan. Sehingga kita bisa menjual produk keripik pisang tersebut dengan harga 30.000 per pak. Yang kedua, cost plus pricing. Dengan metode ini, kita akan menghitung total modal yang kita gunakan. Setelah itu, kita menentukan profit dengan membandingkan dengan produk sejenis yang ada di pasaran. Misal, total modal keripik pisang 20.000 per pak. Lalu, kita bandingkan dengan harga produk sejenis di pasaran. Contohnya, ditemukan barang A seharga 35.000 per pak. Berarti, kita dapat menjualnya dengan harga 35.000 per pak. Dan yang ketiga adalah value based pricing. Dengan menggunakan metode ini, kita akan melakukan riset pasar dengan menanyakan harga berapa yang pantas untuk suatu produk. Dari jawaban inilah, kita dapat menentukan harga jualnya. Jika hasil dari riset pasar tersebut adalah 20.000 per pak, maka kita dapat menjualnya dengan harga tersebut. Ketiga metode ini memiliki kekurangan, sehingga sulit diterapkan oleh para pelaku UMKM. Yuk kita bahas satu persatu. Teori margin pricing. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, standar profit untuk setiap jenis usaha itu berbeda-beda. Para pelaku UMKM tidak mempelajari teori ini secara keseluruhan, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan profit. Contoh, kita pelaku UMKM makanan, tetapi kita menggunakan standar profit untuk jenis usaha lain yang lebih kecil. Nah, di situ kita bisa rugi. Teori cost plus pricing. Dengan teori ini, kita akan kesulitan mencari pembanding yang sesuai. Misal, sama-sama keripik pisang, tetapi produk kita tampilannya bagus, sedangkan produk pembanding tampilannya kurang. Atau, minyak goreng yang digunakan adalah minyak baru, sedangkan produk lain menggunakan minyak jelantah. Atau, pisang yang digunakan adalah pisang pilihan, sedangkan pisang yang digunakan produk pembanding adalah pisang yang mau busuk. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan sulitnya membandingkan suatu produk untuk menentukan profit produk kita. Metode value based pricing membutuhkan biaya tambahan dalam melakukan survei, sehingga modal kita menjadi bertambah. Penentuan harga metode ini berbasis anggaran. Ada 5 poin yang harus diperhatikan, yaitu biaya bahan baku, biaya produksi, biaya kemasan, biaya pemasaran, dan keuntungan. Biaya bahan baku berkisar 40-50% dari harga jual. Jika produk kita adalah bubuk kopi, bahan bakunya adalah biji kopi mentah. Biaya produksi berkisar 10-15% dari harga jual. Biaya produksi ini meliputi tenaga kerja, listrik, air, sewa tempat, penyusutan alat, dan lain-lain. Nah, rekan-rekan pasti bingung nih, apa sih biaya penyusutan alat itu?
Setiap alat pasti mengalami kerusakan atau perlu diganti. Oleh karena itu, perlu adanya biaya perbaikan atau penggantian alat tersebut. Biasanya, lama penyusutan alat di industri UMKM itu adalah besar 5 tahun dan kecil 3 tahun. Untuk lebih mempermudah, kita gunakan 3 tahun. Cara menghitungnya sebagai berikut. Misal, alat yang digunakan untuk proses produksi bubuk kopi adalah mesin roasting seharga 20 juta untuk kapasitas 50 pack per hari. Rumusnya yaitu harga alat dibagi 3 tahun, dikali 12 bulan, dikali 30 hari, dikali jumlah hasil produk per hari. 20 juta dibagi 3, dikali 12, dikali 30, dikali 50, sama dengan Rp371 per pack. Fungsi dari perhitungan penyusutan alat ini adalah jika ada alat atau mesin yang rusak dan perlu diganti, kita sudah mencadangkan dananya dari harga jual. Selain itu, kita bisa memilih mesin yang bagus. Karena jika kita memilih mesin yang murah dan mudah rusak atau harus diganti sebelum 3 tahun, kita akan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah biaya kemasan. Biaya kemasan ini meliputi kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemasan primer adalah kemasan yang paling penting. Contohnya seperti kemasan fleksibel yang meliputi standing pouch, bag, flat bottom, saset, dan sebagainya. Kemasan sekunder dan tersier berfungsi untuk melindungi kemasan primer pada saat proses distribusi dan pengiriman. Contohnya, kardus, wrapping, dan sebagainya. Untuk biaya kemasan berkisar 5-15% dari harga jual. Selanjutnya adalah biaya pemasaran. Biaya pemasaran berkisar 15-20% dari harga jual. Jalur penjualan suatu produk ada 2, yaitu offline dan online. Penjualan secara online meliputi pre-order melalui sosial media, marketplace, reseller, dan sebagainya. Penjualan secara offline meliputi toko sendiri, titip di toko orang, titip di toko berantai skala lokal atau nasional, dan sebagainya. Baik penjualan secara offline dan online ini membutuhkan biaya pemasaran berupa promosi dan distribusi. Penjualan secara online membutuhkan biaya promosi berupa iklan, diskon, bundling, biaya internet, endorsement, dan sebagainya. Dan biaya distribusi berupa ongkos kirim, insentif untuk reseller, dan sebagainya. Penjualan secara offline pun membutuhkan biaya promosi berupa brosur, iklan sosial media, diskon, bundling, dan sebagainya. Biaya distribusi berupa biaya titip di toko orang, titip di toko berantai skala lokal atau nasional, biaya angkutan, dan sebagainya. Nah, sisa dari biaya yang dikeluarkan ini adalah keuntungan kita, yaitu berkisar 5-20%. Persentase ini kami dapatkan dari rata-rata harga jual di beberapa industri yang kami tahu berdasarkan hasil observasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan besar yang dipublikasikan. Selanjutnya, kita akan memberi contoh cara menggunakan metode budget based pricing. Pertama, menentukan harga bahan baku. Rekan-rekan semua pasti bisa menentukan harga bahan baku. Misal ditemukan 20.000 per pack. Lalu kita hitung harga jualnya kira-kira berkisar 2-2,5 kali dari bahan baku, atau kita ambil rata-ratanya 2,25 kali, sehingga harga jualnya sebesar 45.000 per pack. Angka tersebut kami dapatkan dari presentasi bahan baku, yaitu 40-50% harga jual. Nah, kalau perhitungannya dibalik menjadi 2-2,5 kali dari harga bahan baku. Berarti kita memiliki 25.000 untuk biaya produksi, biaya kemasan, biaya pemasaran, dan keuntungan. Kita tetapkan biaya produksinya 10% dari harga jual, yaitu 4.500 per pack. Lalu kita tetapkan biaya kemasan 10% dari harga jual, yaitu sebesar 4.500 per pack. Biaya kemasan ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya kemasan primer sebesar 3.500 per pack atau sebesar 7,8% dari harga jual, dan kemasan sekunder serta tersier sebesar 1.000 per pack atau sebesar 2,2% dari harga jual. Biaya kemasan primer lebih besar karena merupakan kemasan yang paling penting untuk melindungi produk dan menarik perhatian konsumen. Setelah itu kita tentukan biaya pemasarannya, yaitu 20% dari harga jual sebesar Rp9.000 per pack.
Cara penggunaan anggaran pemasaran ini adalah dengan mengestimasi jumlah produksi dan terjualnya produk. Kita tidak boleh pesimis dan serakah dalam melakukan estimasi ini. Misal, estimasi kapasitas produksi 50 pack per hari dan terjualnya produk 40 pack per hari. Berarti anggaran pemasaran per bulannya adalah 9.000 dikali 40 pack dikali 30 hari sama dengan 10.800.000 per bulan. Anggaran ini dioptimalkan untuk beberapa jenis pemasaran yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Penting untuk memberikan keuntungan kepada reseller dan toko-toko yang kita titipi, karena mereka membantu promosi ke konsumen akhir. Nah, sisa dari biaya yang dikeluarkan ini adalah keuntungan kita, yaitu sebesar 25.000 dikurangi 4.500 dikurangi 4.500 dikurangi 9.000 sama dengan 7.000 per pack atau 15,56% dari harga jual. Itu tadi pembahasan kita mengenai menentukan harga jual suatu produk. Jika ada topik yang ingin kita bahas, komen di bawah ya. Topik yang menarik akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video kita ya. Sampai jumpa!